Emang gak bohong deh, daging bebek memang enak dimasak apapun. Digoreng mantul, dibakar endes, apalagi diasap. Sedap banget. Kalian udah pernah cobain bebek asap? Di daerah Kemang, Jakarta Selatan ada resto yang nyuguhin menu bebek asap. Namanya sawaregmu, artinya sekenyangmu atau sepuasmu. Bukan berarti makan sepuasmu ya. Konsep resto ini, siapapun yang datang diharapkan bisa kenyang atau puas dengan menu yang disuguhkan. Oh iya, bebek asap yang satu ini berbeda karena diasap dengan puluhan jenis rempah khas Indonesia. Enak banget fams, aroma rempahnya nggak cuma wangi, tapi meresap juga sampai ke dalam daging. Tekstur kulitnya yang crunchy berpadu dengan daging bebek yang lembut membuat kita nggak mau berhenti ngunyah. Apalagi ditambah dengan bumbu serundeng yang khas ini. Tuh, kayaknya bakal gagal diet. Selain bebek, ada juga lidah asap rica. Rasanya juara banget. Tekstur lidahnya empuk dan mudah dimakan karena sudah dipotong tipis-tipis. Nggak cuma rasanya yang enak, lidah sapi ternyata kaya manfaat untuk tubuh kita. Mengandung vitamin B12 yang dapat memproduksi sel darah merah dan meningkatkan fungsi syaraf. Tenang fam, semua makanan enak ini bisa dinetralisir kok dengan aneka minuman jamu. Rasa jamu yang segar dapat menjadi pencuci mulut setelah makan aneka olahan daging tadi. Ini sih benar-benar wareg. Hahaha. Biar gak penasaran, yuk kita langsung intip proses pembuatannya. Rempah yang digunakan banyak banget fams. Ada kapulaga, kembang lawang, daun bawang, cengkeh, teh, dan masih banyak lagi. Rempah yang dipilih dipercaya dapat membuat rasa dan aroma bebek jadi lebih enak. Bebek yang digunakan juga harus bebek muda. Selain tekstur daging yang lebih empuk, kandungan lemak pada bebek muda juga masih sedikit. Jadi aman dikonsumsi oleh kalian yang punya masalah sama kolesterol. Sebelum diasap, bebek yang sudah dibersihkan kemudian diberi rempah terlebih dahulu. Masukkan semua rempah ke dalam perut bebek, lalu taburi bagian luar bebek dengan lada bubuk untuk menghilangkan bau amisnya. Kalau sudah, tinggal kukus bebek kurang lebih 15-20 menit. Ini dia bebek yang sudah dikukus fams. Tekstur dan warnanya berubah jadi agak pucat. Lanjut pasang besi pengaitnya, terus kita asap deh. Sebelumnya siapkan dulu asapnya. Masukkan semua sisa rempah ke dalam bara. Kalau biasanya bebek diasap dengan arang kayu atau batok kelapa, kali ini berbeda karena diberi tambahan rempah seperti kembang lawang, cengkeh, daun pandan, dan sisa teh agar aromanya makin harum. Gak cuma bagian dalam aja yang kayak rempah, bagian luar bebek juga punya aroma asap yang khas. Bebek harus diasap kurang lebih 1 jam sampai aroma rempah meresap ke dalam daging. Fams, metode pengasapan adalah salah satu cara memasak tertua di dunia. Bukan hanya untuk mematangkan daging, pengasapan juga dapat membuat daging menjadi lebih awet. Berbeda dengan memanggang atau membakar, proses pengasapan memakan waktu yang cukup lama sampai kadar air dalam daging habis. Walau lama, banyak peminatnya fams. Selain rasa dan aromanya yang khas, memasak dengan cara pengasapan juga sangat baik karena dapat membuat lemak dan kolesterol dalam daging terbuang. Jadi aman dikonsumsi deh. Setelah diasap, bebek lalu dicelup sebentar saja ke dalam minyak panas agar tekstur kulitnya crispy. Baru deh angkat bebek, potong dan sajikan. Ini dia bebek asap ala sawaregmu. Eits, tahan dulu. Selain bebek asap, ada juga menu asap-asapan lain yang wajib kalian coba. Ini dia lidah asap. Proses pembuatannya relatif sama dengan bebek fams. Lidah harus diolah lagi supaya rasanya makin ciamik. Kali ini lidahnya mau dimasak dengan bumbu rica khas Manado. Bahan-bahannya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, batang serai, jahe, daun jeruk, dan tomat. Rajang semua bahan. Baru tumis sampai bumbunya matang. Untuk lidahnya kita masak dengan mentega, bawang putih, dan sedikit garam. Tambahkan sedikit air, lalu masukkan bumbu rica yang telah matang. Aduk-aduk hingga rata, kemudian sajikan deh. Tara, lidah asap bumbu ricanya sudah siap untuk disajikan. Oh iya, kata rica berasal dari bahasa Manado yang artinya pedas. Udah kebayang dong rasa lidah asapnya seperti apa? Mantul fams! Sajian bebek yang satu ini juga terbilang kekinian. Ini dia pizza bebek dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pizza yang biasanya menggunakan daging ayam atau sapi, di sini bebek dipilih sebagai gantinya. Udah kebayang dong gimana gurihnya, berpadu dengan saus, keju, dan bumbu asal Italia. Mantap!
Bahan yang digunakan untuk pizza bebek ini kurang lebih sama seperti pizza pada umumnya, mulai dari bumbu oregano, potongan paprika, dan bawang bombay. Bintang utamanya jelas daging bebek spesial fams. Bebek yang digunakan adalah bebek packing yang terkenal dengan rendah lemak jenuh dan kaya omega 3, 6, dan 9. Ternyata kata pizza berasal dari bahasa Italia kuno, yaitu pizzicare, yang berarti memetik. Sebutan ini mengacu pada proses pembuatan pizza yang dipetik dengan cepat dari oven. Dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, ada juga sajian sejenis dengan bebek fams, namanya itik alabio. Nah, para rahmat inilah peternak itik alabio yang berhasil. Ada 500 itik yang siap bertelur. Setiap hari ada 150 butir telur itik siap jual. Itik alabio alias Anas Palatikus Borneo adalah hasil persilangan itik Kalimantan dan itik packing fams. Nama alabio diambil dari nama desa di Kalimantan Selatan. Itik alabio gampang dikenali, bulunya berwarna coklat dengan bintik putih. Gak boleh sembarangan memelihara alabio fams. Kandang itik harus bersih, kalau semprotan antivirus jadwalnya setiap minggu. Untuk itik yang terlihat kurang sehat harus dikasih vitamin dulu. Pak Rahmat punya ramuan khusus biar si itik segar bugar. Ramuan herbal ini dibuat dari campuran kunyit, lengkuas, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Fams, itik bakal bertelur setelah berumur 6 bulan. Usia produktifnya hanya sampai 3 tahun. Telur itik yang bagus, warna kuningnya nggak terlalu mencolok dan nggak terlalu pucat. Kalau dipegang nggak cepat pecah, setelah direbus dan dibiarkan 2 hari nggak akan basi. Di Amuntai, itik alabio ternyata diolah menjadi dendeng. Soal rasa boleh diadu fams, nggak kalah enak sama dendeng sapi. Padahal bahan yang dipakai terbilang sederhana, hanya garam, gula, bawang putih, dan kunyit. Untuk membuat dendeng, pilih daging itik dewasa dan segar. Pisahkan daging dari tulang, kulit, dan lemaknya. Setelah disayat dan dibersihkan, susun dan tambahkan gula pasir. Hasilnya, dendeng itik ini memang cenderung manis. Siap dicampur dengan bumbu khasnya. Oh iya, semakin tipis irisan daging bebek, maka rasa bumbu bakal lebih kuat. Proses selanjutnya, keluarkan kandungan air dari dalam daging bebek supaya cepat kering dan awet. Selain itu, tekstur dendeng menjadi lebih lembut. Diamkan semalaman, baru deh dijemur. Proses jemurnya nggak boleh asal, susun irisan daging di bagian atas supaya cepat kering. Belum lengkap kalau nggak pakai ketumbar fams. Ini nih yang bikin rasa dendeng lebih pekat. Penguat rasa alami ini juga mengatasi kembung dan memperbaiki saluran pencernaan. Olahan dendeng bisa tahan sampai 2 minggu fams, makanya cocok dijadikan oleh-oleh khas Amuntai. Dendeng itik nggak hanya menjahit lidah, daging itiknya mengandung sodium yang bisa menjaga kestabilan kinerja otot. Mineral tembaga untuk kesehatan fisik, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan mencegah anemia. Cukup komplit kan fams? Oh ya fams, kalian tahu bedanya itik dan bebek? Keduanya sama-sama unggas. Bedanya, badan itik lebih ramping dan lincah, sedangkan bebek lebih gemuk dan lamban. Kalau itik biasa diambil telurnya, sedangkan bebek lebih banyak dimanfaatkan dagingnya. Keduanya memang bisa menghasilkan daging dan telur, tapi masing-masing punya prioritas utama fams. Bagi kalian yang punya kolesterol tinggi tapi pingin banget makan bebek dengan aman dan tenang, coba ini salah satu kuliner khas Pulau Madura, bebek songkem. Kuliner asli Kabupaten Sampang ini diklaim rendah kolesterol karena cara masaknya tidak digoreng sama sekali, melainkan dikukus fams. Bebek songkem ini dibungkus dengan daun pisang yang punya tekstur lembut dan sedikit pedas. Selain ayam, bebek menjadi jenis unggas yang digemari masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih jadi alasan kenapa olahan bebek banyak disukai. Daging bebek juga mengandung manfaat kesehatan kok. Berbagai nutrisi bisa didapatkan, mulai dari protein, zat besi, selenium, vitamin, dan zinc. Sayangnya, daging bebek punya rasa dan aroma yang khas. Jadi, daging bebek harus diolah dengan bumbu rempah dan cara yang tepat biar nggak bau amis. Oh ya, nama bebek songkem ini berasal dari bahasa Madura. Songkem berarti sungkem. Maksudnya, posisi duduk tanda bukti dan hormat pada yang lebih dewasa. Nah, karena bebek diposisikan seperti orang sungkem, maka dikenal dengan istilah bebek songkem. Setelah dibungkus rapi, kukus dalam wadah masak ini. Gak ada air sama sekali, fams. Bagian bawah dandang yang biasanya berisi air diganti dengan potongan pelepah pisang. Jadi bebek ditumpuk di atas pelepah pisang. Masak dengan api kecil biar nggak cepat gosong ya. Proses mengukusnya juga makan waktu sekitar 3 jam. Hasilnya, gaji-gaji alias lemak kolesterol bebek udah nggak ada lagi karena mengendap pada pelepah pisang. Inilah alasan bebek songkem rendah kolesterol, fams. Mantap!
Bebek songkem nggak ada duanya deh. Memasak dengan teknik khusus ini bisa membuat tekstur bebek menjadi lebih lunak dan menjaga bumbu meresap sempurna pada seluruh dagingnya. Fems, daerah penghasil buah naga terbesar di Indonesia adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Produktivitas buah ini mencapai lebih dari 82 ton per tahunnya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019, buah naga yang dihasilkan cuma 19 ton aja tuh. Nggak heran, luas lahan pertanian buah naga di kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini hampir 4.000 hektar, Fems. Awalnya jumlah panen di daerah ini tergolong sedikit, Fems. Salah satu penyebabnya karena jenis buah yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan ini termasuk tanaman musiman. Tapi akhir-akhir ini petani buah naga di Bumi Blambangan berhasil membuat inovasi yang disebut dengan puting sinaga atau penggunaan lampu tingkatkan produktivitas buah naga. Sistem ini memanfaatkan sinar lampu pada malam hari untuk memicu pertumbuhan tanaman buah naga, Fems. Dengan sistem inilah buah naga tidak mengenal musim sehingga tetap berbuah sepanjang tahun. Kualitas buah yang dihasilkan juga lebih baik. Buahnya besar dan beratnya bisa mencapai 1 kg, bahkan lebih, Fems. Karena kualitasnya yang nggak main-main ini, makanya negara tetangga seperti Hong Kong, Cina, Singapura, Malaysia, Kuwait, Qatar, hingga Belanda berebut untuk mendapatkan buah naga asli Banyuwangi. Dengan inovasi ini, saat panen raya harga buah naga nggak lagi anjlok, bahkan makin meroket ketika di luar musim panen. Wah, mantap! Kalau sudah gini, bukan hanya mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani aja ya, Fems, melainkan juga berhasil mengharumkan nama Banyuwangi di kancah nasional. Ngomongin kolesterol, ada nih salah satu buah yang cukup ampuh menurunkan kolesterol, buah naga. Tapi kali ini dijadikan isian kue sus yang bikin kalian gak bisa berhenti menikmatinya, Fems. Perpaduan rasa gurih dari kulit sus dipadukan dengan rasa manis dan segar buah naga, cocok nih jadi camilan siang hari. Langsung aja kita intip cara bikinnya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue yang satu ini cukup mudah didapat, dengan harga yang ekonomis alias gak mahal-mahal banget kok. Fems, kue sus tidak menggunakan minyak sebagai penambah lemak, tetapi diganti dengan mentega. Soalnya, mentega bisa larut dalam air karena mengandung lemak alami dan beragam manfaat nutrisi lainnya seperti vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, campur dengan tepung terigu. Nah, sama seperti pembuatan pada dodol, adonan kue sus makin lama jadi makin berat. Proses ini disebut dengan menjenang. Nah, setelah adonan kalis, dinginkan terlebih dulu. Soalnya, telur yang akan dicampurkan ke adonan yang masih panas ini bisa matang dan tidak akan bisa tercampur rata. Tinggal masukin ke piping bag atau plastik pengisi kue yang sudah dipotong ujungnya, serta ditambahkan spuit atau ujung cetakan seperti ini. Kemudian bentuk seperti kol deh. Makanan ini merupakan salah satu jenis pastry klasik, Fems. Ternyata kue ini sudah ada sejak tahun 1533 loh. Kalau di luar negeri, kue yang satu ini disebut dengan choux, yang diambil dari bahasa Prancis yaitu kol. Yap, bentuk kue ini memang mirip seperti kol tuh. Kalau lo yang sudah penuh, masukkan ke oven ya. Oven yang digunakan harus panas banget, Fems. Saat suhunya tinggi, oven bisa mengubah kadar air yang terdapat pada adonan menjadi uap. Nah, uap yang terperangkap itulah yang membuat terjadinya rongga-rongga di bagian dalam kue sus tuh. Fems, isian yang paling umum digunakan untuk kue sus adalah fla. Fla yang sudah ada sejak abad ke-13 ini biasanya disebut dengan custard atau pastry cream. Fla punya rasa manis dan bertekstur lembut. Nggak heran, biasanya fla digunakan untuk hiasan atau isi aneka jenis kue. Sebenarnya sih, bahan pembuatan kue yang satu ini hampir sama seperti isi kue sus pada umumnya. Tapi yang bikin beda, ada penambahan buah naga sebagai isiannya. Secara tampilan, jadi tambah cantik, Fems. Ditambah lagi ada kandungan vitamin C, beta-karoten, dan kalsium yang bisa diserap oleh tubuh deh. Terakhir, masukkan fla ke dalam kue susnya ya. Oh iya, Fems, karena rasanya yang gurih, isi kue sus beragam banget loh. Kue yang identik dengan bentuk yang bulat dan berongga ini juga bisa diisi dengan daging sampai raw good. Selamat mencoba! Selain buah naga, ada lagi nih yang bisa tumbuh subur di tanah The Sunrise of Java ini. Durian salah satunya. Bukan sembarangan durian yang warnanya pucat atau kuning aja ya, tapi durian yang berwarna oranye tuh.
Salah satu sentra durian yang wajib dikunjungi di Kabupaten Banyuwangi terletak di Desa Songgon. Kebun yang terletak di kaki Gunung Raung ini buka 24 jam saat panen seperti ini, fams. Di sini terdapat 465 hektar lahan durian dengan puluhan ribu pohon. Durian di sini semuanya matang pohon dengan kualitas yang sempurna. Pengunjung yang datang bisa memilih sendiri durian yang jadi targetnya. Selanjutnya Pak Slamet Haryadi atau yang akrab disapa dengan Pak Boneng akan memberikan harga. Selain itu juga menilai apakah duriannya layak dan enak untuk dikonsumsi. Kalau nggak enak, calon pembeli bisa pilih yang lain, fams. Nggak perlu lesehan untuk bisa menikmati durian langsung dari kebunnya. Sudah disediakan bangku dan meja, lengkap dengan air mineral sebagai penawar rasa durian kok. Menariknya, daging buah durian oranye lebih tebal daripada durian biasa. Kalau ngomongin rasa sih, durian oranye sedikit lebih unggul karena cenderung lebih manis, fams. Fams, harga sebuah durian oranye bisa dipatok sekitar Rp150.000 hingga Rp250.000, tergantung berat dan ukurannya. Sedangkan durian biasa hanya sekitar Rp35.000-an aja. Bukan cuma enak dimakan langsung ya, fams. Durian khas Banyuwangi lebih nikmat saat disantap dengan yang dingin-dingin saat siang hari. Selain bisa mengurangi stres, makan es krim seperti ini bisa meningkatkan mood loh, fams. Soalnya saat kalian menyantapnya, tubuh akan menghasilkan hormon serotonin. Hormon inilah yang bertugas membuat rasa bahagia. Selain kaya kandungan vitamin dan mineral, es krim juga bisa jadi sumber energi bagi tubuh. Jika merasa lelah, cukup nikmati beberapa sendok es krim, badan udah kembali fit nih. Meskipun pakai durian utuh dan saus asli dari durian, harganya masih ramah di kantong kok. Segelas es krim ini dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Panas menghilang, mood pun kembali datang. Hihihi. Fams, meskipun mengandung lemak jenuh, ternyata es krim gak bikin gemuk loh. Setiap takaran sajiannya, es krim hanya memiliki 15% dari kebutuhan lemak perharinya. Oh ya, ternyata umur es krim sudah sangat tua loh. Es krim ditemukan oleh Kaisar Tang di Tiongkok pada 700 tahun sebelum Masehi. Dulunya sih pertama kali dibuat dengan es salju, lemak susu, dan buah-buahan. Kita nggak lagi di Raja Ampat, Bunaken, atau Maldives, fams. Tapi ini di Lampung loh. Wisata pantainya nggak kalah menarik. Yap, kita lagi di Pulau Tegalmas. Pulau seluas 113 hektar ini mulai dibuka menjadi tempat wisata sejak tahun 2017. Pulau ini masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Siapa yang nyangka kalau pantai yang dulunya dipenuhi sampah ini bisa secantik dan sepopuler kayak gini? Bahkan keindahannya digadang-gadang setara dengan Maldives. Wih! Pulau Tegalmas bisa kalian capai dalam waktu sekitar 10 menit dengan menumpang speed dari Pantai Mutun. Fasilitas antar jemput itu sudah termasuk ke dalam paket menginap di resortnya. Begitu sampai di dermaga Tegalmas, kalian akan disambut dengan jajaran cottage dan resort di atas laut, fams. Cottage dan resort beratap jerami dan berdinding kayu ini bertarif mulai dari 2 sampai 6 juta rupiah per malam, dengan daya tampung mulai dari 3 sampai 8 orang. Ada kampung Lombok Apung, kampung Lombok Laut, dan cottage di tepi pantai. Yap, gugusan cottage di atas laut ini disebut dengan kampung, fams. Di bagian tengah gugusan ada kolam yang menampung hiu kecil dan beberapa binatang laut lainnya yang nggak sengaja terjaring nelayan. Pemandangan di depan kamar bener-bener manjain banget, fams. Kalian bisa langsung turun bermain di laut. Cuma disarankan harus ekstra waspada dengan bulu babi. Kalau kalian mau snorkeling, udah ada spotnya, fams. Kan nggak afdol kalau udah main ke laut tapi nggak nyebur. Istimewanya lagi nih, fams, kalian nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut buat nemuin spot snorkelingnya. Cuma sekitar 500 meter dari bibir pantai, kalian bisa menikmati hamparan terumbu karang. Kalau kalian perhatiin nih, beberapa terumbu karangnya masih tergolong muda. Sejak Pulau Tegalmas dikelola jadi tempat wisata, para tamu diberi kesempatan buat menanam terumbu karang tuh. By the way, pada dasarnya setiap orang punya naluri buat melakukan free diving, yaitu menyelam tanpa alat bantu dengan cara menahan dan mengatur nafas di dalam air. Naluri itu sudah ada sejak janin di dalam kandungan. Seiring dengan meningkatnya kemampuan berjalan, naluri itu perlahan menghilang. Makanya kemampuan setiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kebiasaannya. Masih belum puas menikmati keindahan bawah laut?
Masih perlu dokumentasi buat konten medsos? Tenang fams, tiap pengelola juga menyediakan spot selfie tuh. Kapan lagi bisa naik gajah di bawah laut? Hahaha, terus mampir ke istana lautnya. Widih. Posisi pulau berada di Teluk Lampung, serta terlindung oleh pulau-pulau lain di sekitarnya. Ini yang membuat kondisi air lautnya lumayan tenang. Ditambah dengan pantainya yang berpasir putih halus, dijamin betah banget seharian di sini. Fams, dikit lagi pandemi akan segera berakhir. Tapi hal ini bisa terwujud atas bantuan kalian agar selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada. Pasti udah kangen banget kan bisa makan enak sambil berwisata tanpa was-was sama corona? Oh iya, besok masih ada yang lebih seru lagi loh. Makanya jangan lupa tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya. Ragam Indonesia, istimewa.